sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini judulnya mungkin agak sedikit unik karena tutorial bagaimana cara mengutang yang baik. Sebenarnya bukan niatan untuk melatih diri kita untuk terbiasa mengutang, tapi setidaknya kita bisa tahu kalau bolehlah mengutang asal untuk tujuan-tujuan yang mengembangkan aset itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, para sahabat sekalian, sebenarnya berhutang itu bukanlah hanya kebutuhan kita, tapi hutang itu sebenarnya ketika telah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi tabiat dalam diri kita, sehingga ketika ada orang yang menawarkan uang kepada diri kita, walaupun kita tidak butuh, maka jika sudah menjadi tabiat watak dalam diri kita, kita tetap akan mengambil uang tersebut sebagai hutang kita. Kenapa? Karena kita akan tergiur, pikiran kita akan tergiur, diri kita akan tergoda, sehingga walaupun kita tidak butuh, kita akan tetap mengambil uang itu. Percaya atau tidak, mungkin kebanyakan seperti itu. Mungkin kalau ada yang pernah mengalami, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita sharing-sharing secara bersama. Karena itu juga sering saya alami. Ini jujur saja, dulu sering saya alami ketika diri saya itu masih belum terbiasa membiasakan diri untuk menabung, terutama di saham. Nah, oleh karena itu para sahabat sekalian, sebenarnya ngutang itu boleh, tapi dengan tujuan-tujuan yang untuk mengembangkan aset kita. Contoh, untuk modal, maka boleh-boleh saja. Dengan harapan mudah-mudahan usaha yang akan kita bangun nantinya itu akan menjadi lebih baik lagi, akan berkembang menjadi lebih besar lagi. Ataupun misalkan kita ngutang itu untuk saham, misalkan seperti itu. Ngutangnya di mana? Ngutang itu juga harus pilih, sahabat sekalian. Contoh, kita ngutang di bank, kita cari yang kur, yang bunganya itu sangat-sangat sedikit sekali. Silahkan browsing di Google berapa bunga kur itu. Namun, sepengetahuan saya, itu kemarin ada teman-teman yang menggunakan dana kur, itu ketika pinjaman 10 juta per tahunnya hanya kurang lebih bunganya itu 600.000. Dan itu menurut saya sangat-sangat kecil sekali dibandingkan dengan kalian ngutang ke bank-bank yang konvensional yang lain, ke bank-bank syariah atau konvensional yang lain. Nah, dengan misalkan modal yang begitu besar, kemudian kita praktekkan di teknik interest compounding. Bagi yang belum tahu teknik interest compounding seperti apa, bisa klik di deskripsi, ada linknya. Itu insya Allah kita akan tetap mendapat hasil yang lumayan, teman-teman sekalian. Contoh ini ya, kita mengutang itu 10 juta dengan tenor 1 tahun atau 12 bulan. Sedangkan di teknik interest compounding kemarin, dengan modal 1 juta dalam waktu 10 bulan itu kita sudah meraih income yang begitu besar, dengan catatan kita berhasil mengumpulkan fee sebesar 2% per hari. Sehingga ketika modal kita 1 juta, kita hasil 1% saja per hari, itu sudah kita berhasil mengumpulkan sebanyak 10.000 per hari. Maka kalau dipraktekkan dengan teknik interest compounding, mungkin hanya dalam waktu beberapa hari, dalam waktu beberapa bulan, kita sudah berhasil mengembalikan 100% pinjaman kita kepada bank, dan kita mendapat 100%, bahkan mungkin lebih uang yang kita dapat itu dari ngutang tersebut. Karena itu coba kita praktekkan juga di teknik interest compounding seperti apa. Kalau seandainya kita pinjam uang 10 juta, ditaruh di saham dengan hasil 1%, dan kemudian berapa bulan kita bisa mengembalikan dana ini sebesar 100%. Teman-teman, kita buka kalkulator interest compoundingnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih compounding interest, dan kita tentukan modal sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu misalkan 10 juta rupiah. Kemudian kita isi interest rate-nya atau hasilnya per hari itu 1%. Dan per year di sini kita anggap ini per hari ya, jadi bukan per tahun atau per bulan, tapi per hari. Dan durasinya kita pakai misalkan 100 hari.
Maka kita klik calculate berapa yang akan kita dapatkan. Wah, ternyata lumayan para sahabat sekalian. Kita berhasil mengumpulkan total itu 27 juta rupiah dengan nilai modal 10 juta dan hasil perharinya itu kurang lebih 1%, dan ini sudah sangat minim ya kalau kita letakkan di saham atau di bisnis-bisnis yang lain. Maka dalam waktu 100 hari kita sudah mendapat profit bersih sebesar 17.048.000 rupiah. Oke, itulah pemirsa, ternyata sangat lumayan ya. Jadi ngutang itu boleh asal dengan tujuan yang jelas dan dengan tujuan niat mengembangkan aset kita atau dana kita tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini agar kita lebih semangat lagi dalam mengembangkan video-video di berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.